Shalom, puji Tuhan. Saya percaya semua kita hari ini masih tetap dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dan keadaan sehat. Dan puji Tuhan, itu tandanya bahwa kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar, saya akan menyeringkan sesuatu buat Bapak Ibu mengenai keadaan situasi yang memang sedang terjadi hari ini. Ada banyak orang yang sekarang ini sedang menghadapi yang namanya ketakutan, menghadapi yang namanya kecemasan, dan bahkan ada banyak orang yang sedang waspada. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan mengatakan bukan soal keadaan atau situasi yang berat yang sedang terjadi hari ini, tetapi bagaimana sikap kita sebenarnya menghadapi situasi hari ini. Makanya hari ini tema sharing saya adalah bagaimana kita bisa mensikapi hidup ini. Bagaimana kita bisa mensikapi keadaan ini. Nah, kita mau belajar dari seorang nabi yang sangat luar biasa. Ternyata nabi juga seorang manusia. Maka itu kita perlu belajar. Nabi siapa yang kita bisa pelajari hari ini? Yaitu Nabi Elia. Maka di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3-4 mengatakan demikian. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termaksud wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nah, ini perkataan seorang nabi yang harusnya secara pikiran kita tidak mungkin seorang nabi itu kan seorang yang disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan. Tetapi kalau kita tarik garis benang merah sampai ke hari ini, nabi juga manusia, dia sama seperti kita. Nah, Elia pada waktu itu sedang mengalami keadaan yang sangat menakutkan. Elia sedang mengalami ketekanan batin yang luar biasa hari itu. Karena keadaan dan situasi yang terjadi hari itu, ternyata Elia walaupun dia seorang nabi, dia juga manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Maka apa yang terjadi di saat Elia menghadapi sebuah tekanan, inilah yang perlu kita pelajari. Apa sikap yang diambil Elia? Elia menjadi sangat takut. Nah, ketakutan yang Elia hadapi inilah yang membuat sikap yang diambilnya jadi tidak baik. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang gini, masa sulit itu akan melumpuhkan semangat hidup kita dan membuat kita menjadi lemah dan kecewa. Buktinya, Nabi Elia waktu menghadapi masa sulit dalam dirinya, dia dilumpuhkan semangatnya, bahkan membuat dia menjadi lemah dan mudah kecewa. Maka Elia pergi mau menyelamatkan nyawanya. Kenapa? Karena dia takut dengan keadaan hari itu, karena dia takut dengan situasi hari itu. Padahal firman Tuhan katakan, sudah, jangan takut. Maka gimana sih sebenarnya sikap yang paling baik yang kita harus ambil dalam menghadapi kehidupan atau situasi yang sedang sulit, atau keadaan yang tidak memungkinkan hari ini? Sikap apa sih yang harus kita ambil? Sikap hidup seperti apa kita perlu kita ambil? Maka yang perlu kita ambil dari pelajaran Nabi Elia ini, maka jangan putus asa. Elia putus asa, Bapak Ibu. Elia berkata, "Cukuplah ya Tuhan, ambillah nyawaku." Apakah sedemikian gentingnya keadaan hari itu? Apakah sedemikian beratnya hari itu? Oke, kalau kita bisa katakan berat, oke, boleh kita katakan berat. Tapi apakah Tuhan tidak sanggup dan mampu menolong Elia sebagai seorang nabi yang dipercayakan dan diutus? Saya terlalu yakin, Bapak Ibu, Tuhan pasti sanggup menolong Elia. Tapi persoalannya sekali lagi bukan soal keadaan, situasi, sikap, keadaan, situasi, kesulitan yang terjadi hari ini, tapi sikap kita bagaimana. Nah, itu makanya kalau kita hari ini menghadapi situasi keadaan yang tidak baik, yang tidak memungkinkan, bahkan kewaspadaan yang sangat luar biasa terjadi hari ini, maka yang perlu kita tanam dari kita adalah gini: jangan mudah putus asa. Sebab Tuhan kita jauh lebih besar daripada setiap kesulitan yang sedang terjadi. Maka Amsal pasal 24 ayat 16 berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan,
pelajaran hari ini sangat luar biasa. Kita belajar dari Elia bahwa keadaan sulit, bahwa situasi yang tidak memungkinkan jangan membuat kita semakin putus asa dalam mengikut Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan akan selalu menyertai setiap kita. Percaya saja dan percaya. Itu yang Tuhan inginkan yang ada dalam hidup kita. Maka ambillah sikap hidup yang benar dalam menghadapi segala situasi yang terjadi hari ini. Sebab saya tahu Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Saya berharap ini menjadi sebuah kekuatan dan motivasi bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.